Lalu apa alasan PSSI memecat Sintayong dari pelatih Timnas Indonesia? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat sepak bola Abdul Haris. Selamat sore Bung Ais. Selamat sore Bung Ais. Selamat sore Mas David. Ya, terima kasih Selamat sudah sore, hadir Mas bersama David. kami. Ya, Bung Ais dan juga pemirsa, kami juga telah mengundang pihak PSSI untuk bergabung bersama kami, namun masih dalam proses untuk bergabung. Jadi kita akan tunggu kehadiran Ahmad Riyad untuk bersama-sama dengan kita. Saya ke Bung Ais. Bung, apa yang Anda lihat dari pemecatan ini? Tanggapannya dulu, setuju atau tidak sih sebenarnya? Iya, saya pikir ini keputusan yang sangat-sangat beresiko ya. Kenapa saya bilang beresiko? Karena kita masih memiliki 4 kali pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bulan Maret 2 kali kita akan menjamu Bahrain, kemudian juga kita akan away ke Australia, kemudian bulan Juni kita akan menjamu China dan juga away ke Jepang. Dan kans kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia sangat besar karena poinnya ini sangat kompetitif ya di grup C ini. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini sangat kita mengganti pelatih ya, karena waktunya sangat, Pak Erick Thohir masih punya waktu 2,5 bulan. Betul, 2,5 bulan menuju ke sana, tapi nanti kan pemanggilan pemainnya paling cuma 5-4 hari untuk bisa persiapan. Ini yang sangat dikhawatirkan, bisa apa seorang pelatih baru membentuk sebuah tim komunikasi dengan permainannya, pemain-pemain kita dengan strategi baru yang dibawa pelatih baru. Ini tentu akan sulit dalam tempo yang sangat singkat, 5 hari, karena dari jarak sekarang sampai ke nanti ke bulan Maret kan praktis kita tidak main nih. Panggil pemain bisa karena FIFA Matchday misalnya, tapi kalau tidak ada FIFA Matchday tidak mungkin klub-klub yang ada di Eropa untuk datang ke. Iya, Bung Ais. Jadi kalau kita kalau dihitung-hitung lah ya, Anda menghitung hari tadi itu justru akan jadi seperti menghancurkan kekuatan tim yang udah dibangun atau seperti apa? Apalagi kalau dikatakan nanti akan ada pelatih baru nih yang juga dari Belanda dengar-dengar. Bung Ais? Saya tidak tidak dalam posisi untuk mendukung atau menolak ya. Tapi ini sangat berisiko begitu ya. Sangat berisiko. Oke, Sintayong di dunia ini untuk ke kualifikasi nanti untuk menghadapi Australia nanti di bulan Maret dan menghadapi Bahrain. Karena kita praktis tidak punya waktu untuk panggil pemain-pemain yang ada di Eropa untuk bisa berlatih bersama, beradaptasi dengan pelatih baru di kualifikasi nanti. Jadi kalau misalnya bisa Anda kasih gambaran, ini yang saya tangkap gitu ya, jika dengan pelatih baru yang hanya waktunya tidak banyak, lalu kemudian pemain kita harus bertanding untuk 4 pertandingan mendatang ini dalam waktu singkat, dalam waktu 2,5 bulan. Apakah ini artinya nanti mereka akan bermain secara otomatis gitu, artinya auto playing gitu ya, maksudnya tanpa arahan baru, main dengan format lama, atau mau nggak mau harus akan tetap ikut pelatih yang mendatangkan strategi-strategi baru? Nah inilah tentunya ya, tentu sulit buat kita lihat saja klub-klub Eropa misalnya, klub-klub sekelas Manchester United misalnya, ini butuh waktu yang butuh pramusim ya, butuh pramusim sebulan atau 2 bulan untuk bisa membentuk karakter tim, dan itu pun belum tentu berhasil. Apalagi sekarang kita konteksnya adalah timnas yang waktunya sangat sulit ya untuk mengumpulkan para pemain ini. Para pemain kan bisa dikumpulkan kalau ada FIFA Matchday. Artinya nanti pelatih baru juga akan bingung untuk menerapkan strategi baru. Tentu tidak mudah untuk bisa beradaptasi karena dia juga harus mengetahui
karakter pemain seperti apa, mengenali apakah mereka mengenali pemain itu dalam tempo 5 sampai 4 hari ataupun paling tidak seminggu lah untuk bisa beradaptasi menghadapi lawan-lawan yang levelnya di atas kita seperti Australia. Baik, nah ini sudah bergabung bersama kita juga Pak Ahmad Riyad. Pak Ahmad Riyad, terima kasih sudah bergabung. Halo. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Pak, ini barusan saja kita bincang-bincang juga dengan Bung Ais. Maksudnya ini dikatakan tadi bahwa kalau dicopot sekarang seperti saat ini STY ini sangat berisiko karena di ke depan ini dalam beberapa bulan kita ada 4 pertandingan lainnya begitu. Nah ini apa alasannya sehingga harus dipecatnya sekarang begitu, bukan nanti? Ya. Jadi ini sudah keputusan dari yang diberikan oleh Esko kepada Ketua Umum untuk menentukan arah tim nasional. Tentunya sudah dipikirkan secara matang bagaimana program-program selanjutnya, penggantinya, dan apa yang harus dilakukan oleh Ketua Umum, oleh tim, oleh manajer tim terhadap keputusan Esko ini, keputusan Ketua Umum ini. Karena Ketua Umum memutuskan ini berdasarkan mandat yang diberikan oleh rapat Esko beberapa waktu yang lalu untuk memberikan wewenang kepada Ketua Umum menentukan langkah-langkah untuk kemajuan timnas. Seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya maksudnya keputusan ini? Keputusan itu minggu lalu baru dimintakan persetujuan untuk memberi mandat pada Ketua Umum untuk menentukan langkah strategis dalam rangka kemajuan timnas. Baik, apakah permasalahan komunikasi STY sebagai pelatih dengan para pemain ini jadi alasan utama pemecatan STY? Saya kira menurut saya itu hanya salah satu saja. Salah satu karena kita melihatnya kadang-kadang, Mas, untuk di komunikasi bahasa kita kalau di kelas ada penerjemahnya sih antara Sintayong dan pemain. Tapi pada saat bertempur di lapangan itu kadang-kadang kesulitannya di situ. Itu salah satunya. Tentunya ada beberapa faktor-faktor yang ada sehingga ada keputusan dari Ketua Umum seperti ini. Bagaimana PSSI kemudian menilai torehan prestasi STY selama ini? Apakah sudah sesuai dengan target yang dipasang PSSI? Apapun pelatih Sin berjasa bagi kemajuan timnas selama ini, juga ada jasanya. Kita tidak boleh menafikan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, apa yang sudah diperbuat untuk timnas, banyak perubahan dalam timnas, walaupun timnas juga perlu bergerak cepat yang telah dipikirkan dalam evaluasi beberapa pertandingan dalam pra-Piala Dunia tentunya. Apakah kompensasinya juga sudah disiapkan juga untuk STY? Tentunya karena kontraknya masih ada, maka perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepihak tanpa persetujuan dari Sintayong. Tentunya mengenai hak dan kewajiban sudah diselesaikan oleh tim yang bertugas untuk menyelesaikan kewajiban itu. Karena kalau enggak, itu berarti bermasalah. Ada di tingkat peradilannya FIFA bisa dilaporkan kita kalau enggak benar. Tapi ini menurut informasi yang saya terima sudah disetujui oleh para pihak tentang pemberhentian ini. Ya, oke. Sebab kabar pemecatan STY ini menuai pro dan kontra juga dari atau di antara netizen gitu ya. Nama Sintayong menduduki. Betul, dan ini memang akhirnya menduduki puncak trending di X ya, di sosial media X hingga saat ini. Nah, kita akan lihat dulu tayangannya. Ini di Shin Jae-won, anak STY juga memberikan respon atas keputusan PSSI memecat ayahnya. Ia menyayangkan keputusan PSSI karena sejak dilatih STY, timnas Indonesia banyak menorehkan prestasi.
Shin Jae-won menuliskan STY membawa Indonesia menduduki peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia. Ia menyebut PSSI akan menyesali keputusannya. Baik, saya kembali ke Bung Ais begitu ya. Bung Ais, kalau tadi kita lihat anak dari Sintayong bilang ini PSSI akan menyesali keputusannya, dan Anda sendiri juga tadi katakan bahwa ini terlalu cepat karena masih ada 4 pertandingan lagi. Apakah ini mengkonfirmasi juga bahwa memang apa yang diambil saat ini terlalu terburu-buru begitu? Pikir begitu ya, karena memang saya tidak mempermasalahkan jika seandainya memang Coach Sintayong diganti. Memang harus diakui di antara kesuksesan timnas juga ada pengaruh Sintayong. Tapi juga kita harus akui juga bahwa Sintayong ini banyak blundernya juga, seperti saat menghadapi China dan juga di pertandingan-pertandingan lain. Artinya kalau seandainya PSSI ingin mengganti ini wajar-wajar saja, sah-sah saja. Apalagi kan kebanyakan pemain-pemain di timnas ini adalah keturunan Belanda. Wajar kalau seandainya yang menjadi penggantinya adalah pelatih Belanda. Tapi waktunya menurut saya ini tidak tepat, terlalu beresiko karena kita masih memiliki 4 pertandingan lagi. Artinya pelatih baru tentu butuh waktu untuk beradaptasi. Dengan waktu 2,5 bulan menuju pertandingan melawan Australia dan juga melawan Bahrain di bulan Maret mendatang, ini tentu sangat beresiko. Karena pemain ini nanti ngumpul jelang pertandingannya itu sangat singkat sekali. Sangat singkat, tidak sampai minggu pemain berkumpul, kemudian pelatih baru juga perlu waktu untuk mengenal karakter mereka masing-masing, walaupun mereka satu kultur dari Belanda, sama-sama dari Belanda, tapi tetap kan setiap individu ini punya karakter berbeda-beda. Ini tentu menjadi tantangan sendiri buat pelatih baru, dan tentu tekanannya buat pelatih baru ini harus membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bila tidak, ini akan menjadi berbalik, menjadi tekanan untuk PSSI loh di masa mendatang. Baik, bagaimana Pak Ahmad Riyad, tanggapan Anda mengenai hal ini? Apakah memang siap gitu? Bagaimana strategi mengakali singkatnya waktu begitu untuk menghadapi 4 pertandingan lanjutan? Tentunya ini sudah dipikirkan matang-matang oleh manajemen tim, oleh ketua umum, dipikirkan secara matang, dan sudah ada strategi yang akan digunakan untuk masa transisi ini. Baik, pelatihnya yang baru nanti boleh dikonfirmasi Pak? Siapa? Saya masih belum berhak untuk mengkonfirmasi sekarang sebelum ada tanda tangan yang resmi. Tapi memang betul dari Belanda nanti itu pelatihnya? Kemungkinannya yang muncul beberapa itu ada beberapa nama itu, mungkin yang salah satunya dari Belanda. Ya, untuk memperlancar pemain naturalisasi dapat memahami begitu ya maksudnya ya Pak? Salah satunya seperti itu. Salah satunya. Karakter ya, sama dengan karakter permainan dan sebagainya. Oke, baik. Kalau untuk kedepannya ini, apakah memang PSSI masih akan mengambil pemain-pemain naturalisasi gitu untuk pertandingan 4 di depan ini? Saya kira belum ya, karena sudah belum sampai hari ini belum ada pengajuan sampai hari ini. Cuma kita sampaikan Mas bahwa PSSI tentunya akan all out untuk menghadapi sisa pertandingan, apa yang strategi yang dilakukan, digunakan semuanya, ke daya upaya yang kita punya akan kita all out kan semua. Kita tidak mau ini kesempatan ini, kita tidak mau sia-siakan kesempatan. Baik, mungkin boleh ceritakan juga kemarin tuh kalau tidak salah Pak Erick Thohir ya sempat pergi ke Eropa, lalu kemudian sempat buka warung begitu ya untuk mencari pelatih begitu. Boleh diceritakan seperti apa gitu perjalanannya itu Pak? Ya, mohon maaf saya nggak update itu Mas, yang itu. Belum komunikasi dengan ketua umum juga, hasilnya saya takut salah nanti bicara ceritanya. Yang jelas ketua umum diberi wewenang penuh oleh Esko untuk termasuk mengevaluasi semuanya apa yang dilakukan demi satu tujuan, kemajuan timnas. Tujuannya itu kita batasi di situ. Ya, memang kita berharap memang timnas Indonesia bisa maju terus, dan memang ketum pasti juga punya hak untuk memilih siapa pelatih barunya. Tapi saya kembali ke Bung Ais juga, kalau
dengan keadaan seperti ini yang memang ini pun masih belum ditentukan begitu ya, siapa pelatihnya yang baru, walaupun mungkin sudah mengantongi nama-nama, menurut Anda siapa kira-kira yang paling tepat untuk memegang timnas Indonesia? Bung Ais? Ya tentu pelatih asal Belanda ya. Tentu pelatih asal Belanda dan siapa kira-kira belakangan namanya, kan muncul Bung Ais? beberapa nama yang beredar seperti Louis van Gaal ya, mantan pelatih timnas Belanda dan juga pelatih Barcelona, Manchester United dan juga Ajax Amsterdam. Ada juga nama tapi yang paling santer beredar ini Patrick Kluivert ya. Ini juga saya agak riskan juga. Patrick Kluivert memang sebagai pemain dia pernah berjaya bersama Ajax bersama timnas Belanda, tapi sebagai pelatih ini kan pelatih yang belum punya rekor yang bagus di klub-klub atau di timnas yang pernah dia tangani, pernah memegang timnas Curaçao dan juga klub asal Turki. Tapi kalau kita lihat ya belum ada prestasi yang ditorehkan oleh Patrick Kluivert di tim yang dia tangani. Jadi kalau dari Anda secara pribadi mungkin terakhir ini pelatih seperti apa yang diharapkan untuk bisa memegang timnas Indonesia ini? Ya saya sih berharap pelatih yang sangat berpengalaman ya. Kalau seandainya kita kehilangan STY, gantinya harus betul-betul pelatih yang sangat berpengalaman sekelas Louis van Gaal lah. Tapi tentu ini bukan hal yang mudah ya, karena Louis van Gaal punya nama, punya harga pastinya, dan ini tentu jadi ujian tersendiri buat PSSI. Mampu atau tidak meyakinkan seorang Louis van Gaal, dan juga apakah punya cukup dana untuk bisa merekrut Louis van Gaal. Kalau Patrick Kluivert ini pelatih yang masih belum punya track record yang bagus di tim yang dia pegang ya. Artinya memang terlalu beresiko ya, udah ganti Sintayong, gantinya juga pelatih yang masih belum punya nama di level kepelatihan. Kalau nama sebagai pemain ya kita tidak perlu meragukan, tapi sebagai pelatih lah ini kita masih sangat meragukan Patrick Kluivert. Ya baik, kalau terakhir untuk Pak Ahmad Riyad, jadi nama Van Gaal seperti itu apakah memang kemudian bisa saja diambil untuk dengan dana yang tentunya pasti harus di lobby ya, artinya ditawar-menawar begitu, apakah memang sanggup PSSI membayar gitu? Tentunya apa yang diputuskan PSSI nantinya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Saya kira seperti itu. Baik. Termasuk masalah harga dan sebagainya. Termasuk di dalamnya. Baik, tapi Van Gaal tadi itu termasuk ya di dalamnya ya? Ya semoga lah. Semoga baik kalau gitu. Ya kita harap yang terbaik lah. Sebab kita pengen banget ini kan timnas Indonesia maju, menang, masuk di Piala Dunia juga begitu ya. Betul, kita semua berharap seperti itu. Mohon doanya, beri kesempatan PSSI untuk membenahi dirinya, termasuk membenahi manajemen semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Riyad sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Bung Ais sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, salam olahraga.